Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikan. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, melanjutkan kajian kita. Kita masih mendalami kompetensi yang kita capai melalui pelajaran yang ke-28. Eh, Penguasaan kosakata sudah kita benahi. Ya, penguasaan tema menjadi awal dari target kajian kita. Tema kita tentang al-adab as-samiyah, berawal dari kosakata tersebut, kita kemudian dengan kaitkan dengan wacana, kita juga sudah membuat semacam kesimpulan bersama berkaitan dengan hubungan kata di dalam kalimat lengkap. Ya, hubungan yang kita rumuskan kemudian diperkuat dengan materi yang ada di buku kita. eh, Sekarang sudah eh, ada dua ya secara eksplisit kita bahas. Yang pertama dulu kita kenal, ya ini semacam frase dalam bahasa Indonesia, kita kenal dengan jar majrur. Ya tentu ada secara umum fungsinya apa sebagai jar majrur di dalam kalimat, bisa berfungsi sebagai predikat. Itu sering kita temukan ketika sebuah kalimat bicara tentang tempat misalkan. Kemudian pada pelajaran berikutnya, jar majrur di dalam sebuah kalimat sering juga kita temukan berposisi sebagai keterangan tambahan. Keterangan tambahan. Itu yang pertama. Kemudian yang terbaru yang kita sudah kaji bersama, itu hubungan antara sebuah atau suatu perbuatan dengan pihak aktor pelaku dari perbuatan tersebut. Dalam bahasa Arab sangat sederhana sekali penamaannya. Apa namanya Bapak sekalian? Hubungan antara perbuatan dan aktor pelakunya. Fi'il fa'il. Ya, fi'il dan fa'il. Ini akan menjadi bagian dari pelengkap untuk berbagai hubungan kata dalam kalimat yang akan kita pelajari pada materi-materi yang akan datang. Ya, pada materi yang akan datang. Untuk pemantapan penguasaan kita serta perluasan serta pendalaman, mari pada kesempatan yang berbahagia ini, karena ini kita sudah berada di masa menjelang Ramadan, jadi sangat membahagiakan sekali. Bulan yang kita tunggu akan segera tiba. Mari kita lanjutkan kajian kita, ibu-ibu apa sekalian, dengan sama-sama ya diawali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Izin ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita berikutnya ini adalah materi tadribat. Ya, secara teori ya, ibu-ibu bapak sekalian, materi tadribat itu dibahas bersama-sama untuk dua kepentingan. Ya, kepentingan yang pertama adalah
untuk memantapkan untuk memantapkan pemahaman yang sudah kita miliki. Kemudian yang kedua juga pada yang sama untuk melahirkan kemampuan baru, yaitu kemampuan praktis menggunakan pengetahuan yang sudah pernah kita kaji bersama. Apa latihan kita bersama? Latihan kita yang bersama yang pertama adalah apa Ibu sekalian? Iqra Iqra al ayati ayat al ayati atiyah. atiyah. Kita seperti biasa kita baca ayat-ayat yang akan ya kita temukan ayat-ayat yang sudah diprogramkan. Kemudian nanti kita bahas beberapa aspek. Ya, sangat diharapkan ibu-ibu apa sekalian untuk berkontribusi secara aktif, berbagi apa yang sudah dimengerti pada ayat-ayat tersebut. Mari ibu-ibu apa sekalian untuk ayat yang pertama yang akan kita bahas untuk bagian Hamzah ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan ungkapan ahlu. Ya, yang ada ahlul kitab, sudah pernah kita bahas. Ada ahlul qura, ada ahlul zikri, ada ahlaka, ada ahlahu, ada ahliha gitu. Ahlul Bait. Ahlul bait. Nah, materi-materi ini, ibu bapak sekalian, ini adalah pengembangan lebih lanjut dari materi Tanmiyatul Mufrodat yang kita kaji ya, yang kita kaji pada Tanmiyatul Mufrodat bagian yang kedua, yaitu materi yang dikembangkan dari teks pokok yang menyatakan tusallimu ala ahliha. Ini kan berkaitan dengan adab samiyah, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta Tak. tasta'nisu. Ya, masih ingat ya? Bapak sekalian Ya. ada tasta'nisu dan ada tusallimu. Ya, yang satu walaupun artinya sama-sama minta izin ya. Minta izin, satu nuansanya adalah informal. Ya, nuansanya informal dan lebih memperhatikan aspek psikologis dan sosial. Wa tusallimu ala ahliha. Kalau konteks tersebut ahliha di situ bermakna penghuni atau pemilik rumah. Dari ungkapan tersebut kita punya ahlul bait. Bisa bermakna tadi ya, yang punya rumah, bisa juga secara istilah. Istilah ini merujuk kepada keluarga Ali bin Abi Thalib. Ada ahlul rojul, ada ahlul qaryah, ya, penduduk, dan ada ahlul kitab. Ahlul kitab secara umum di kalangan umat Islam itu dimaknai atau dipahami merujuk kepada al-Yahud wan Nasor. Seperti apa ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata kunci tersebut? Itulah yang akan kita bahas bersama pada tadribat bagian Hamzah. Mari kita baca bersama, ibu-ibu apa sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita mulai dari Ali Imran yang 70 sampai 20 sampai 71. Mari kita mulai. Ya Ya ahlal ahlal kitab kitab lima takfuruna bi ayatillah wa wa antum antum tashhadun. tasyhadun. Ya Ya ahlal ahlal kitab kitab lima lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kemudian Al-A'raf 96.
walau anna walau ahlal anna qura ahlal qura amanu amanu wattaqau lafatahna lafatahna alaihim alaihim barakatim minas barakatim samai wal ard. minassamai wal ardh. Kita lanjut berikutnya. Ini ke Al-Anbiya 7 ya, Bapak sekalian. Ya, wa ma Wa ma arsalna arsalna qablaka qablaka illa rijalan nuhi nuhi ilaihim ilaihim fas'alu fas'alu ahla ahla dzikri dzikri in in kuntum la kuntum la ta'lamun. ta'lamun. Oke, berikutnya masih ada ahl juga kata kunci ahl sekarang ahlaka. Kita lanjut berikutnya ke Toha 132 ya. Wa'mur Wa'mur ahlaka bis ahlaka salati bis-salati wastabir wastabir 'alaiha 'alaiha. la La nas'aluka nas'aluka rizqa nahnu rizqan, narzuquk nahnu narzuquk wal wal 'aqibatu aqibatu littaqwa. Bittaqwa. Berikutnya kita lanjutkan. Ibu sekalian ada dua ayat lagi, ada Al-Baqarah 126, kemudian ada An-Nisa 58. Kita lanjutkan dengan Al-Baqarah. Wa idh Wa idh qala qala Ibrahim Ibrahimu rabbi rabbi ij'al ij'al hadha hadha baladan amina warzuq warzuq ahlahu minas samarati thamarati man man amana amana minhum minhum man billahi wal amana minhum yawmil akhir. billahi wal yaumil akhir. Ya, yang terakhir, In innallaha innallaha ya'murukum an ya'murukum an tu'addul tu'addul amanati amanati ila ila ahliha ahliha wa wa idza hakamtum wa idza bainan hakamtum nasi an bainan nasi an tahkumu bil adl. tahkumu bil adl. Ya, ibu-ibu Bapak sekalian, terlihat bahwa dalam setiap konteks ya, dalam setiap konteks ayat ada ungkapan yang sama atau mirip ungkapannya, namun kita perlu dalami bahwa ungkapan yang sama atau ungkapan yang mirip bisa merujuk kepada hal yang berbeda tergantung kepada konteksnya. Nah, ini menguatkan kebiasaan yang kita bangun bersama bahwa memahami kata akan lebih efektif kalau tidak hanya mengandalkan hafalan saja, namun dengan memperhatikan konteks, ya, suasana, nuansa penggunaan ungkapan tersebut. Yuk, kita bahas bersama, ibu-ibu sekalian, dari Ali Imran 7071. Hal pertama yang kita ingin lakukan bersama adalah memberi kesempatan kepada ibu bapak sekalian ya, ya untuk sama-sama mendalami dari aspek makna kata ya, aspek makna kata. Dipersilakan ya bapak sekalian, seumpama ada kata atau ungkapan yang belum terpahami ya, dipersilakan. Yang Ali Imran 2 ayat pertama terlebih dahulu kita mulai. Ali Imran 70 dan 71. Aman ya, bisa dipahami ya Bapak sekalian ya. Taktumun, Pak Guru. Iya, baik. Taktumun. Ada lagi yang lain? Kalau nggak dari segi makna, dari yang lain boleh, Pak. Nanti kita secara bertahap ya. Ya. Secara bertahap kita mulai dulu dari level kata dan ungkapan, baru nanti kita lanjutkan dengan eh, bagian yang berikutnya. Itu saja, Bapak sekalian.
Oke, baik. Kita bisa mendekati, menguatkan pemahaman ini ya, membuat pemahaman ini seperti biasa dengan melihat ya tiga huruf pokoknya. Nah, Agam semisal ya, Pak Agam kalau mencermati kata itu tiga huruf pokoknya apa? So, kaf, ta, mim. Iya, ada kaf, ta dan Ta, mim. Ada mim. katama, ada kaf, ta, mim. Ada makna katama. Ini kalau Kata tidak teringat, ini bisa didekati mungkin ibu bapak sekalian pernah mengingat ya, pernah mengingat lima, artinya masih mengingat, pernah belajar masih mengingat lima sifat wajib Nabi dan kebalikannya. Kalau wajib lima berarti yang mustahil. Ya, coba mungkin ibu bapak sekalian, sidik, amanah, patona, tablik. iya, Pak Guru. kemudian lawannya boleh Pak Agam lawan dari sidik Lawan apa gitu. benar berarti salah. Bukan, dalam versi Arabnya. Apa ya? Kalau sidik, ya itu lawan katanya apa? Hmm. Iya, Bisa, baik. Pak. Ya, sidik itu ada lawan katanya itu ada kadzib atau kidb. Kazib, Wajib. Ya. Terus berikutnya apa? amanah, Hmm, ada amanah. Apa lawannya? khianah, Iya, khianat, oke. Ya, Ada amanah, lawannya ada khianah. Terus berikutnya. patona, Hmm, ada apa lawan katanya? Walada. Iya, oke. Baladah. Itu ada fatona, ada baladah. Berikutnya. tablik, Ya, tablik apa lawannya? Hmm, Kitman. Ini dia nih. Dari tiga pokok tersebut ada kata kitman gitu. Ada kata Saya apa? mau ngatakan itu kan bulan Mei ini lagi nih Ada kata lagi apa? Kitman. Kata. Kitman. Tuh. kitman, Yang tersusun atau terbentuk dari tiga pokok ini. Tiga pokoknya Pak. Katama. Tuh. takmim, Kalau tadi tablik bermakna menyampaikan, me- Menyampaikan. Sampai menyampaikan, berarti taktumun Menyembunyikan. Menyembunyikan. menyembunyikan gitu atau tidak menyampaikan. Begitu Pak Agam? siap Pak Guru. Oke, berikutnya yang Al-A'raf 96 atau mungkin ibu-ibu bapak yang lain mungkin ada. Aman ya? Hmm. Insya Allah. Oke, berikutnya untuk Al-A'raf 96 ada yang terlewat ibu-ibu apa sekalian? Aman ya? Aman, Pak. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau sudah terpahami kata dan ungkapan yang ada, silakan ibu-ibu apa sekalian, aspek lain yang menarik hati, pikiran, perasaan yang ingin didiskusikan bersama dengan teman-teman disampaikan di. Yang ahlal kitabi, ada Iya, ya ahlal baik. kitabi Ahlal juga. kitabi, Itu bagaimana kan Ibu? eh harus kemarin kan yang itunya ahlul kitabi, terus ada penambahan ya jadi fathah yang la-nya ahla, jadi ahla dari ahlu ke ahla, Pak. Dari ahlu ke
Ke ahla itu jadinya kenapa? Enggak, ya ahlul jadi Hmm, ya ahla. iya, baik. Kita mulai dengan konsep dasar ya. Kita mulai dengan konsep dasar. Ibu-ibu apa sekalian. Sama yang Bunyi anak, akhir kata gitu ya. bunyi akhir kata. Mengindikasikan apa? Posisi. Mm-mm. Mengindikasikan posisi. Nah, coba aja kita pakai pendekatan ya. Kita pakai pendekatan nalar ya. Tuh. Pada saat mengatakan ya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira ya gitu. Kira-kira maksudnya apa? Wahai, Memanggil. Nah, Memanggil. manggil. Hai. Iya. panggil Siapa yang memanggil? Allah. Allah. Oh, Pak. Iya, yang ngomong ya. Yang Hmm. ngomong iya, yang Iya. manggil yang ngomong. Kalau mengatakan, kalau nanti Bu Ninis yang mengatakan ya, itu ya. Berarti Bu Berarti Ninis Bu Ya yang Ninis lah Adam. manggil. yang memanggil kan kira-kira gitu. Iya. Gitu. Nanti kalau Pak Agam dipanggil juga ya, jawaban Pak Agam ya gitu. Paham aja tuh itu. Memanggil. Baik, baik. Dalam konteks ini Allah yang memanggil. Nah, siapa yang Ya, dipanggil? Ahlul Ahlul kitab. Rasul. Iya, orang Yahudi dan Nasrani. Nasrani. Nah, Nasrani. secara logika, kira-kira ya, secara logika, itu orang Yahudi dan Nasrani yang disebut sebagai ahlu kitab, sebagai ahlu kitab, dalam konteks ini posisinya sebagai apa? Objek dong. Nah, kira-kira begitu. Hmm. Kira-kira begitu. Ini SPBU. gitu ya. Enggak objek. Nah, ini berlaku gitu ya. Ini berlaku kalau nama yang dipanggil ya dalam konteks sebagai objek itu, yang dipanggil itu terbentuk dari dua kata gitu. Gitu. Terbentuk dari Dua kata. dua kata. Kalau satu kata tidak gitu. Tidak jadi A gitu. Gitu. Misalnya Cuma kita punya kata Rasul. Oh ya, ya Rasul. Ya Ada Rasul. Rasul dan ada Ya Roh. Allah. Gitu. Rasulullah. Iya. Siapa maksudnya? Nabi. Nabi Muhammad. Hmm, Nanti berbeda. Kalau ya Muhammadu Oh iya. itu beda dengan kalau ya Rasulullah. Gitu. Rasulullah. Ya Hmm, Rasulullah. gitu. Pakai i fathah ya, Tat? Pak Guru. Iya, Iya, pakai iya, seperti ungkapan ini. Gitu. Ya ahlal kitab. Gitu. Eh, Contoh lain ada banyak contoh, ada banyak contoh lain yang bisa kita kemukakan ya sebagai penguatan. Tuh. Hmm. Sama kembali ke tadi Pak Pak. Guru, mohon maaf, bukan ahlu ya Pak Ustadz ya, Pak iya, Guru. ahla Ahlu kitab. jadinya. Kalau dia dalam konteks ini ya, yang kita sebut tadi dipanggil ya, dalam konteks dipanggil dan menggunakan dua ungkapan, maka bahasa Arab memperlakukan kata demikian. Gitu. Misalnya ada orang yang bernama Abdullah. Ada orang yang bernama Abdullah. Abdullah. Nah, kalau hanya abdnya saja yang dipanggil, ya cukup aja Abdu Abdu gitu. Ya Abdu, ya Abdu, ya Abdu. Nah, cukup begitu. Namun, ya, kalau nanti abad digabung dengan kata lain, bukan ya Abdullah, nah, ada penyesuaian menjadi ya Abdullah. Ya. Allah ini menjadi kasroh, Pak Guru. Ya, kalau itu nanti ada seperti ini nih, ini seperti ini. Kitabi. Al-Kitabi. Pak Al. Guru. Begitu, Bu Fitri bisa dimengerti ya? Iya, Pak. Lah Nah, terus Pak Guru. yang bawahnya itu Pak, yang anak ahlal kuro, ahla juga lam, fathah itu Pak. ya biar itu kompak sama tetangga. Oh, Anna. kan tapi kalau anak kan bukan itu kan ada kalau ya kan kalau memanggil Bukan, oh, ini beda bab nih, beda cerita. Beda cerita. Kalau ini, oh kalau ini, Anak. tuh. Nah, Pak Guru.
Sebentar dulu Ya, ya, sebentar dulu ya. Ini seperti pada saat kita membaca syahadat. Anna Sayyidina. Asyhadu an la Nah, ilaha illallah illallah wa asyhadu anna nah, Muhammadan Muhammadan. Nah, begitu. Bukan anna Muhammadun, bukan anna anna Muhammadan. Muhammadin. Gitu. Tuh. Ini untuk menyelaraskan. Ini ada kaitannya dengan anna. Anak. Ya, ini kan lagunya Anna Mariana kalau ini. Tetapi kalau an yang dengan ain, itu lagunya adalah lagu Bang Aji. Ani, gitu ya. Ani, Hmm. cinta yang pertama, gitu ya. Nah, jadinya Anil Haki. Nah, itu masuk kepada penjelasan kita tentang jar Jar majrur kalau majrur menggunakan an. an. Ini ya, gitu. Kalau an itu an dengan ani, kalau anna ya an. Begitu. nah, Yang berlaku secara umum dalam bahasa Arab. Ada keselarasan antar bagian gitu. Yang mengindikasikan apa nanti ya, posisi hal demikian mengindikasikan keutuhan makna, keutuhan ide dan gagasan. Begitu, Bu Fitri. Iya, Pak. Oke, silakan Pak Agam, apa yang ingin ada Pak Guru disampaikan? ada menambahkan, saya sering juga mendengar ada ahlul khair wa ahlul jannah. Dia pakai domah. Ahlul khair wa ahlul jannah. Itu kok dalam konteks ini beda ya Pak Guru? Oke, yang pertama kita memahami sebuah fenomena bahasa, kita kalau tadi pakai istilah tidak pakai hafal mati, tapi dalam istilah lain kita bisa berkata lihat konteksnya, gitu. Lihat konteksnya. Tuh, siapa yang mengucapkan itu yang tadi ya, yang tadi Pak Agam mengatakan itu Bapak mendengarnya di dalam suasana apa? Ya itu ketika ada yang meninggal, ada seorang Oh apa iya, tuh? indikasinya berarti bukan orang berbicara bahasa Arab, ya. Bukan orang berbicara bahasa Arab. Kalau orang tidak bicara bahasa Arab, biasanya ungkapan-ungkapan itu hanya diposisikan sebagai kata saja. Gitu. Tuh. Jadi kalau dia diposisikan hanya sebagai kata, maka nanti tergantung dulu dia dengarnya bagaimana. Tuh. Kalau dulu dia dengar dari gurunya, gurunya mengatakan ahlil khair, nanti dia akan mengatakan ahlil khair terus karena dia yang berkaitan tidak sampai pada mempertimbangkan konteks kebahasaannya. Nanti kalau dulu dia dengar gurunya ahlul khair, ya ahlul khair terus gitu ya ahlul khair ya. Namun kalau dalam konteks komunikasi bahasa Arab secara lengkap, ahlul khair kalau didahului dengan ya, maka akan berkembang menjadi Ahlal khair. ya Khairah. gitu. Ya ahlal khair gitu. Begitu konteksnya kira-kira ya. Konteksnya kira-kira Pak Agam gitu ya. Berarti itu kurang tepat ya Pak Guru ya, ungkapan itu Tepat ya. aja gitu, tepat karena kan tadi seperti yang saya sampaikan konteksnya adalah yang bersangkutan hanya menggunakan kata dan ungkapan, belum menggunakan aturan kebahasa Araban di dalam komunikasi sehari-hari gitu. Beda standar gitu ya. Seperti begini cara kita melihatnya ya. Ya, cara melihatnya adalah makan tidak pakai garpu nggak apa-apa kalau di warteg. Nah, Ya. makan nggak pakai garpu, nggak pakai sendok, bahkan nggak apa-apa itu kalau di warteg. Namun nanti kalau dalam konteks ya, konteks lebih tinggi, lebih formal, wah bukan hanya sekedar memikirkan soal garpu dan sendoknya, malah diperhatikan juga kalau untuk
ini untuk apa bubur gitu ya. Untuk yang sop-sop ini sendoknya. Nanti kalau yang ini sendoknya. Kalau untuk ini garpunya. Sampai begitu mikir kalau levelnya sudah level yang tingkat Ya, formalitas dalam suasana yang lebih ya misalnya kalangan tertentu begitu. Jadi kita memahaminya seperti yang tadi ya, memahami itu berbasis pada konteks penggunaannya siapa kepada siapa. Kira-kira begitu, Pak Agam, komentar siap saya. Pak Guru. Yang lain dipersilahkan. Oke, baik. Kalau tidak, mari kita dengarkan versi masing-masing ya. Ini kita kangen dengar suaranya Bu Ninis ya. Bu Ninis ini nanti akan duet dengan Pak Setio gitu ya. Pak Nini, Bu Ninis menyampaikan ide dan gagasannya, apa yang dipahami dari Ali Imran 70-71, nanti Pak Tio bisa melengkapi dengan memunculkan aspek fi'il dan fa'il di dalam ayat tersebut. Dipersilakan Bu Ninis. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab. Ini pakai bahasa biasa aja ya Pak ya. Boleh, Ya bahasa Padang ahlal juga boleh, kitab. manggo. Jangan Pak. Allah Kan itu saya jadi datangnya dari pelajar nih. Arab. Heeh. Saya juga nggak bisa. Ya, Bahasa silakan. Arab lah, Bun. Allah. Ya, ya ahlal. Hah, kemana? Mana suaranya? Hilang Kabelnya suaranya. keinjak tuh, kabelnya. Oke, boleh Pak Agam kalau begitu. Siap Pak Guru. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah. Wahai para ahli kitab, mengapa kamu kufur kepada ayat-ayat Allah, sedangkan kamu menyaksikan. Sementara itu, Pak Guru. Iya, terus berikutnya. Ya ahlal Ya kitab ahlal. Wah, lima Bu Nurma ini sudah tajidun. bergabung dengan kita. Oke, bilang. Boleh Ya, ke dilanjutkan, Bu Ninis, silakan. Bu Ninis. Ya, ya. Langsung yang kedua apa di atas lagi Pak? Ya Boleh, ahlal boleh, boleh. kitab. Boleh dari Langsung awal, aja boleh. sinyalnya itu keluar ini bola balik nih. Iya, oke. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Wahai kita, kenapa kalian mendustai ini pakai bahasa ini aja Iya, mendustai silakan, ayat silakan. Allah, sedangkan kalian tahu menyaksikan bahwa sedangkan tahu bahwa ayat-ayat itu benar. Terus yang ya ahlul kitab yang kedua, ahli kitab, kenapa kalian mencampurkan yang hak bi dari yang real? Janganlah kalian semua Hilang lagi. Balik Pak Agam. Bu Ninisnya di luar, Bu. Ayo balik Pak Dari Agam, 900. lanjut. Iya, silakan Pak Agam. Dilanjut. Ya, masuk. Masuk lagi. Enak keluar masuk, Bu. kayak ingus Bu Ninis. Enggak, tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba dia masuk lagi. Astagfirullah. Coba Ibu di ruang yang terbuka, Bu.
Ruang terbuka di halaman rumah. Iya, oke baik. Terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Ah, Silakan Pak Tio Siap, dari Pak Guru. pengenalan eh, fiil dan fa'ilnya. Baik. Berarti saya tinggal menyebutkan aja Pak Guru ya, nggak usah mau menerjemahkan lagi ya. Tidak, tidak, tidak. Baik. Di kalimat Ada pertama, berapa fiil di dalam ya, dua ayat yang tadi sudah kita bahas? siap. Ada 3 fiil Yang pertama dalam yang mana? tasbisuna, Yang pertama apa? talbisuna, Tal? talbisuna. Iya, baik. Yang kedua, Yang kedua, wataktumuna. uaknya juga termasuk? Tidak, tidak. taktumuna. Oke, terus? Ketiga, taklamuna. Iya, baik. Itu saja fiil pada Ali Imran 70-71 yang kita bahas. Oh ya, ada lagi nih Pak Guru. Tas aduna. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Ada. Sementara itu Pak Guru. Takfuruna. Iya, oke, baik. Silakan kita mulai dari tashhadun. Tashhadun adalah fiil. Fa'ilnya apa, Bapak? Ya, fiilnya labasu. Hmm? Apa fa'ilnya? Labasu ya Pak Guru. Fiilnya kalau failnya antum. Iya, Siap. baik. Oke, terus. Antum apa antum? Boleh Ya, lanjut kita dulu Pak mulai Guru. dari yang pertama di sini ya, biar yang teman-teman yang lain bisa mengikuti. Tashhadun. Fa'ilnya apa? Failnya syahada. Eh, Fiilnya boleh fiil disimak syahada. itunya ya. Ini biar bersambung dengan panduannya. Tashhadun. Fa'ilnya apa, Bapak? eh, huma. Hum. Hum, ya baik. Terus, talbisun. Fa'ilnya apa? Labasa. Fa'ilnya. Boleh Oh, failnya diikuti. hum. Fa'ilnya? Hum. Hum juga. Oke, bagus. Berikutnya, taktumun. Yang Eh, baru. Failnya hum juga. Iya, oke, bagus ya. Berikutnya, ta'lamun. Fail sama Pak Guru hum. Enggak nih Iya, antum. baik. Antum. Sorry. Mm-mm. Oke, baik. Ibu-ibu, apa yang lain? Eh, masih adakah fiil dalam Ali Imran 70 dan 71 gitu ya? Ada, Pak. Hmm. Ya, yang mana? Takfuruna. Iya, Takfuru. baik. Takfuruna. Nah, lalu dari takfuruna, ya, takfuruna, failnya apa? Wow, wow sukun. Iya, tahu. Oke, baik. Nah, terima kasih. Ibu-ibu yang lain ya, ada empat. Berapa ada? 5. Lima ya. Ada 5 fiil dan fa'il yang kita temukan bersama ya. Yang empatnya tadi sudah didahului dari Pak Tio, kemudian satu tambahan dari Bu Fitri. Sekarang dipersilakan ibu bapak yang lain, mungkin ada ya, semua lah, mungkin ada komentar, tambahan, masukan ya, komentar, tambahan, masukan untuk apa yang tadi sudah kita hasilkan, yang sudah kita pahami. Gimana Pak Agam? Ada yang disetujui atau semua disetujui? Ada yang ditolak atau semua ditolak? Boleh saya Pak meralat Pak Guru, Guru? Pak Guru, Ya, boleh, boleh, boleh. Pak Agam dulu, Pak Agam silakan, Pak Agam. ketika antum dan hum itu Pak Guru,
antum Ketika dengan antum dan fa'il. hum. Iya, apa Iya, eh, itu ide apa Pak Agam di korelasinya balik pernyataan gimana tuh Pak Guru? ketika antum dan hum gitu? Iya Pak Guru, ada antum, kemudian kalau itu ada fa'ilnya hum. Ada antum, kemudian failnya hum. Yang mana yang Bapak maksud? Ada Iya, antum, kemudian korelasinya failnya hum. bagaimana Pak Guru? Gimana? Korelasinya gimana? Eh, yang Pak Agam maksud yang mana? Yang Pak Agam sedang Iya, bicarakan? ya Kan wa kita antum. punya 5 nih ya. Kita punya Iya, 5. wa Pertama antum. takfurun. Takfurun itu fi'il, fa'ilnya wawu. Yang kedua tashhadun itu fi'il, fa'ilnya hum. Yang ketiga Hum. talbisun itu fi'il, fa'ilnya hum. Yang keempat taktumun itu fi'il, fa'ilnya hum. Kemudian yang terakhir ta'lamun itu fi'il, fa'ilnya hum. Pak Agam mau berkomentar ke Ya, ketika bagian yang mana dari 5 pada konteks wa yang sudah antum kita bahas? tashhadun, wa antum ta'lamun. Oke, bagus. Wa Tadi sudah antum dijelaskan itu ta'lamun. Oke, baik. Apa, Pak Agam? wa antum tashhadun. Wa Ada antum dua itu. tashhadun. Ya, oke, baik. Iya. Jadi ketika ada antum, kemudian fa'ilnya hum. Iya. Apa komentar Bapak tentang itu? Ketika ada antum, kemudian failnya hum. Gimana, Pak? Antum kan bentuk domir, Pak Guru. Antum bentuk domir. Domir. Oke, Hum terus juga kan domir ya. apa, Hum Pak? domir. Ya, hum juga kan domir ya, Pak Hum Guru. juga domir, ya. Domir sama domir tuh. Domir Itu sama yang domir jadi gitu. tanda tanya, Pak Guru. Mohon terang Oh, gitu. apa pertanyaannya? Pertanyaannya dulu. Ya, ketika dua dua konteks domir itu saling berhadapan ya, seolah-olah ya. Itu Hmm. apa yang dimana Nah, apa gitu. jadi yang pertama, kalau bicara soal berhadap-hadapan ya, berhadap-hadapan, maka yang pertama kita damaikan tuh, supaya jangan terjadi bentrokan kalau Pak Agam menggunakan berhadap-hadapan. Gitu ya. Yang pertama, kalau kita bicara kalau kita bicara soal misalnya ini ada dua yang mengklaim diri ya, ada dua yang mengklaim diri ya. Kalau Pak Agam misal berkata begitu ya berhadap-hadapan tadi saya tidak paham sebenarnya maksudnya gitu ya. Ketika ada yang dianggap berhadap-hadapan gitu ya, ada antum, antum di sebelah mana? Sebelah Depan. kanan, Sebelah Depan. kanan ya. Nah, kemudian ada hum. Humnya ada di sebelah mana? kiri, sebelah kiri. Enggak ada di sini. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Berarti itu bayangan itu. Tuh, berarti itu bayangan. Belum tentu ada begitu. Tuh. Caranya bagaimana? Ya, dari mana kita menduga bahwa home ini ada? Dari mana dia? Nggak ada tertulis kan di situ? Iya. Nggak ada, Pak Ya, Guru. Saya maka mau ralat, Pak itu Guru. dulu bayangan itu dicek dulu itu. Benarkah itu home gitu? Coba, gimana Pak Agam? Tapi kan itu domir itu diwakili oleh waw sukun, Pak Guru. Nah, kalau ada perwakilannya, maka cukup perwakilannya aja. Gitu. Oh. Itu failnya ya, Pak. Saya boleh Cukup ralat, Pak Guru. perwakilannya aja. Failnya wawu sukun. Nah, cukup perwakilannya saja. Karena gitu ya. Seperti ini si ayah karena tidak bisa hadir mengantarkan putranya untuk melamar calon, ya cukup Pak Agam yang mewakili pihak keluarga yang didengarkan. Nanti Pak Agam Amin. mengatakan, saya mewakili Mewakili. keluarga mempelai perempuan dengan segenap kerendahan hati meminta kiranya keluarga besar di sini mau menerima putra kami sebagai menantu keluarga ini. Cukup itu Pak Agam aja.
Ya, saya terima. Jadi dah besanan kita. Ya Bu, di reschedule Bu, schedulein. Mm-mm. Nah, sekarang kalau sudah begitu, apakah terjadi bentrokan tadi? Tidak. Ya. Saya Nah, mau ralat Pak Guru. Ini filenya antum semua Pak Guru. Tadi bukan home. Tadi saya belum baca benar. Karena ada di awal dengan tak eh, dari 4. Pak Tio mau mendatangkan itu jawaban baru. Ya, saya ralat Pak Oke, Guru. Jadi baik. bukan home. Baik Iya. Tapi ya. antum. Kita ulang ya kalau begitu ya, karena mohon maaf buat sekalian, ini skenario kita ubah karena sutradaranya mengubah skenarionya. Kita ulang ya. Baik. Tak purun tadi karena ini milik Bu Fitri jadi kita biarkan ya. Jadi hak privasi Bu Fitri. Nah, sekarang kita ke tashadun ya. Ke Ya, tashadun. Tashadun ini failnya apa Pak Tio? antum. Hmm, failnya antum. Hmm. Kalau Pak Tio mengatakan antum, apakah maksud Pak Tio yang ini atau antum yang lain? eh domir antum Pak Guru. Ya Jadi ini ini nih, tak. saya lingkari ini. Kan ada Ah, ya. antum tashhadun. Apakah antum yang Pak Tio, antum yang Pak Tio pikirkan adalah antum yang ini, apa antum yang lain? Antum yang lain, Oh, yang antum apa yang yang lain. Nah, baik ya. Jadi Ya, Mas. bukan Antum yang antum lain. yang terlihat ya. saya belum lihat Pak Guru. Tunggu, Hah? saya baru lihat. Yang mana Bukan Pak Guru? antum yang terlihat, bukan ya. Bukan yang di atas, antum. Eh, eh, wow, itu antum Gimana Pak? yang ada di kata tashadun. Jadi dia sebagai objek file ya, sorry, Sebentar, sebentar, antum. sebentar. Kita ulang lagi ya. Kita sederhanakan lagi ya. Tadi kembali lagi ya. Oke, ya, Ashadun adalah fi'il. Fa'ilnya adalah apa, Pak Tio? antum. Antum. Baik. Antum yang Pak Tio maksud bukan antum yang di sini, yang sebelumnya. Bukan. Mustatir berarti. Wih, Ya, Wih, betul Mas. oh, keren. 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 Ada Apa itu, Bu? ada orang Belanda. Saya jadi ingat Bali Mester kalau begitu, mah. Walanda Saya dia. Bali Mester. Oke, baik ya. Gitu. Nah, baik ya. Sebelum kita lanjut berikutnya. Pak Tio memahami bahwa tashadun ini failnya antum dari mana? Tak, tak. Tashadun Ada itu ada tak. wow, ya tak dan wow. Kalau tak ini, ya, ada tak. Kalau tak ini ada di depan ya, jadi kita tidak Ya, bisa pakai. Apakah cukup dengan melihat tak saja lalu kita berkesimpulan bahwa itu antum? ada wow. Nah, kalau begitu nggak usah pakai antumnya kalau begitu. Nyusahin mak-mak nyari uang yang disembunyikan. Tapi Ya, saya nggak tahu ya, mungkin seperti Bu Ninis, mungkin karena punya keahlian untuk mencari yang tersembunyi, akhirnya beliau bawa nih sekarang rumus mustatir menemukan uang yang disembunyikan oleh sang supir. Supir, itu ya. suaminya. Jadi tidak usah ya, cukup ini aja seperti yang tadi. Oh, Tuh Domir ya. failnya Ya, wow. tidak usah yang mustatir-mustatir begitu. Tidak usah yang tidak kelihatan seperti itu. yang disimpan-simpan. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap mencari yang sembunyi, monggo mungkin itu kan warisan dari ustaz, dari guru-guru yang lain. Monggo. Coba kita lihat Ibu-Ibu Bapak sekalian ya. Di halaman 37 atau halaman berapa buku Ibu Bapak sekalian? Di halaman sebelumnya juga ada kan Pak yang 7 ada fail yang Iya, iya, domir iya. itu tetap. Tapi karena buku beda ini, yang Oh, versi lama yang masih ada di saya, versi barunya di halaman berapa? Dijelaskan fa'il berupa isim domir. halaman 7 kan kemarin barusan Ya, Pak. di halaman 7 yang kemarin ya. Karena kalau di buku kan beda ininya. Coba lihat ya, ada warna biru ya. Nomor 1, inna arsalna Nah, Kak. kabil hak.
Fa'ilnya adalah apa di situ? Nah, 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 begitu ya. ya, Fa'in khiftum, ya. tum, Fa'ilnya apa? tum, Tum. Udah nggak usah tum. antum ya. Nanti tum, harus dicari-cari sama Bu Oh, Ninis tuh. Mustatir katanya. Udah tum aja yang tum. kelihatan. Ya, Iya, Yas'alunaka, apa fa'ilnya di situ? wawu kan. sukun. Wow Wawun. kan ada di situ. Tidak usah Ya, Ya. dicari-cari itu hum gitu iya, ya. iya. Gitu. Nanti kasihan si emak-emak gitu. Begitu ya Pak Tio. Siapa, Bu Guru? Nah, jadi tapi saya katakan tadi ya sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu yang ibu bapak mungkin dapatkan dari ustaz, dari guru yang lain, ya silahkan. Cuman kalau Pak kita ilmu. sederhanakan saja. Tashhadun fa'ilnya adalah wawu wawu bukan sukun. antum. Talbisun Wawu juga juga. wawu. Taktumun juga Wawu, wawu, ta'lamun juga wawu. Oh, wawu gitu. Nah, kira-kira tadi kalau yang saya pahami, Pak Agam itu cocoknya ta'lamun akan terjadi memang akan terjadi bentrokan kalau pakai ilmu yang tadi. Ya, ada antum katanya. Antum yang inikah? Bukan, antum yang lain. Maka kan ada dua antum. Nah, seumpama terjadi demikian, ada antum di sebelah kanan, ada antum di sebelah kiri. Ini kalau pakai ilmu yang tadi ya, ilmu Pak Tio ya, ilmu Pak Tio ya. Seumpama ada ya, antum sebelah kanan, antum sebelah kiri, maka yang berhak dianggap sebagai fa'il itu adalah yang sebelah kiri. Kiri. Apa ilmu kita? Karena yang disebut dengan fa'il adalah pelaku, Laku. menunjukkan pelaku, aktor yang disebutkan setelah Setelah fi'ilnya. fiil. Gitu ya. Yang disebutkan setelah fi'ilnya. Fiil. Itu. Karena itu ya, ini kira-kira kalau pakai ilmunya Pak Tio, ada antum sebelah kanan, ada antum di sebelah kiri, pakailah antum di sebelah kiri. Kiri. Ya, pakailah antum di sebelah kiri. Namun kalau kita pakai, ibu-ibu sekalian, berkenan memakai cara yang lebih sederhana, ini antara antum dengan wau yang ada di sebelah kiri, pakai saja wau sebagai fa'il begitu. Bukan antum. Lalu bagaimana dengan antum yang di sebelah kanan tidak bisa disebut sebagai fa'il karena dia mendahului fi'il. Kalau begitu apa namanya kalau dia bukan fa'il? Itulah yang akan kita ungkapkan bersama pada pelajaran kita yang akan datang. Karena itu ikut terus ya belajar ya supaya Insya Allah. kita punya Kayaknya nih, pemahaman kayaknya utuh. Pak Guru. Pak Guru, Gimana Bu Ninis? kayaknya kita gurunya jangan berubah-ubah deh. Ah, iya, itu kan lebih ini ya keuntungannya kalau begitu bahasanya sama gitu ya. Nanti kalau Iya, berbeda memang cita rasa beda juga. lagi gitu. Cita rasanya beda. Beda Begitu sama Pak siapa, Agam Gun? ya tadi soal berhadap-hadapan begitu ya. Gitu. Maka kita pertegas bahwa utamakan yang terlihat daripada yang tidak terlihat. Nah, karena itu ya saya memang secara pribadi bukan eh, bukan tidak tahu ya eh, Bali Master itu. Iya, saya juga pernah belajar ya. Saya juga Pasti pernah tahu lah Pak Guru mah. Guru, saya Masih juga tahu pernah tanya Pak Guru. bela- profesornya nggak tahu. saya Boleh juga tanya Pak Guru. alhamdulillah pernah belajar tentang itu. Namun saya biasanya tidak menggunakan itu karena apa? Itu merepotkan kita-kita yang masih pandangannya lahiriah belum terlatih Batin melihat ya. secara batiniah gitu. Ya, Betul, Boleh betul. tanya Pak Guru. Mana Pak Tio? Boleh. Ya, enggak, saya begini kan ya sebelumnya kan juga dapat di beberapa pemahaman di apa gurunya kelas sama sebelumnya. kali sama saya nih. Ya, seperti misalkan untuk memahami domir pada fiil
Madin itu kan ada Pak diurutkan ya dari anta antuma antum. Nah itu polanya kan jelas ada saya lupa itu. Tapi kalau begitu bicara tentang fiil mudhari, nah berarti kan itu tersirat. Nah itu yang kami pahami Pak Guru. Jadi kalau Iya, nggak Ya. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya dibandingkan jadi boleh, kami ya, boleh, begitu. gitu, boleh, Eh, boleh. Pakaian tersirat. Nah, kalau saya ingin menyederhanakan persoalan, seperti halnya di dalam buku kita juga, kita utamakan yang tersurat daripada yang tersirat, karena makom kita belum meningkat. Oh, siapa? Oke. Ya, Nanti kalau sudah makomnya, apa istilah puasa itu, khawas bil khawas, failnya siapa katanya? Semua failnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya manusia itu la haula wala quwata illa billah. Kita ini hanyalah ibaratnya wayang yang digerakkan oleh dalang. Nggak ada daya, nggak ada upaya kita. Kelihatannya saja kita yang senyum. Sesungguhnya Allah lah yang senyum. Kelihatannya saja kita yang sedang usaha khusyuk, tetapi hakikatnya Allah yang menggerakkan kita. Nah, itu beda lagi nanti makomnya gitu. ya, Tingkat tinggi itu Pak Guru. Iya, tingkatnya gitu. Itu udah tingkat makrifat gitu. Gitu. Karena itu Oh, tadi indra saya keenam itu Pak istilahkan, Guru. ya, bagi kita utamakan yang tersurat, baru Daripada nanti yang tersirat. siap. Karena makom kita belum meningkat. Tapi insya Amin. Allah bersama sama kita bisa belajar dari sahabat, insya Allah. Amin. Baik, ada lagi komentar, pertanyaan, masukan, dan sebagainya, Ibu Bapak sekalian? Sudah, Pak. Mm-mm. Baik, kita lanjut berikutnya, izin ya, kita bisa menambahkan yang berikutnya. Al-A'raf 96, nih Bu Fitri akan berduet bersama Pak Agam. Ya, Bu Fitri menyampaikan pemahaman, Pak Agam nanti dari segi identifikasi, fiil dan fa'il. Silakan Bu Fitri. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sungguhnya penduduk kampung atau desa mereka beriman dan bertakwa, kami akan membukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Iya, Itu, baik. Pak. Lau apa lau? Launya Gitu. jikalau ya, Pak, jika. Iya, Enggak. oke. Maka kami bukakan jika. Mhm. Jika sesungguhnya. Jika ada maka ada jika. Iya, oke. Baik. Dipersilakan berikutnya, Pak Agam, dipersilakan. Ayat berikutnya Pak Guru. Bukan, Bukan. kan duet dengan Bu fa'il. Fitri. Failnya yang mana? Amanu. Failnya. Fiil Failnya. fiil amanu wattaqau. Amanu wattaqau. Ada berapa fiil di situ? 2. Mm-mm. Yang pertama, Amanu iya, oke. Yang kedua, taqau. iya, baik. Untuk amanu, failnya apa, Pak? Wawu sukun. Iya, wow, oke. Terus, untuk ittaqau, Wow juga. Wawu juga wawu iya, sukun. oke, bagus. Nah, Ibu Bapak sekalian, memahami ini, fa'il ini, tentu tadi ya kalau kita mengatakan tersirat dan tersurat, yang tersurat ini adalah wau, ya tersurat ya. Tapi pada saat yang sama, jangan lupa atau mohon diingat,
bahwa wau ini beda dengan wau yang ada di atas tadi. Di Itu atas. ya. Ya, Hmm. Kalau wau yang di atas ini mengindikasikan apa? Domir. Ya, apa? Ini domir, ini domir. Maknanya, ma- kalau wau di atas itu mengindikasikan makna apa? kalian. Kalian. Nah, kalau Kalian. wau di sini mengindikasikan makna apa? Kamu. Ini yang dulu kita sebut Mereka dengan ya Pak, penanda domir. penanda domir. Ya, Domir. dulu kita sebut Penanda dengan domir. penanda domir. Itu. Yang kalau maknanya jadi kata kerja, apa? Kata ganti ya. Kata ganti. Kalau yang wau di atas itu adalah kalian, ya, kita kalian. Nah, kalau yang di bawah ini maknanya mengindikasikan makna apa? Mereka. Mereka. Nah, begitu. Mereka. Mereka. Apa yang membantu kita untuk bisa sampai pemahaman itu? Itulah mengapa Ibu Bapak izin ya, kita berjuang betul ya untuk mengenali ini fiil madin atau fiil mudhari. Yap, 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 yap. Sip. Kenapa itu sampai kayaknya kayak segitu doang kayaknya serius banget? Karena implikasinya jauh gitu. Kenapa? Sama-sama wau mengindikasikan makna yang berbeda karena jenis fiilnya berbeda. Ya, ya. Gitu. Bisa dipahami ya Ibu Bapak sekalian ya. Inilah Ya, hikmahnya. Karena itu, ketika Ibu Bapak sekalian pernah berjuang sungguh-sungguh mempelajari suatu bagian di pelajaran pemula, itu tidak akan terasa indahnya kalau tidak meningkat ke menengah, tidak meningkat ke lanjut gitu. Hmm. Karena itu Bapak sekalian, belajar itu yang bagus itu tuntas. Ini bisa dibolak-balik. Sudah di tingkat lanjut tapi tidak punya dasar. Itu nanti terasa ilmunya kasar. Longsor. Kasar kata, wah dipaksain betul. Atau sebaliknya, sudah belajar di dasar tidak menengah, tidak kelanjut. Itu yang terasa ilmunya jadi kanyut. Kanyut. Terakhir jadi Dibawa buyar. dibawa Gergeruk. air bah. Ya. Karena itu istiqomah terus Ibu Bapak sekalian. Insya Allah. Apapun kondisinya, istiqomah belajar itu adalah pilihan terbaik untuk kita yang Amin. ya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Amin. Nah, Bentar, Pak baik Guru. Ibu Bapak sekalian, mungkin ada tambahan, ada masukan, ada komentar. Kalau tadi Pak Agam menemukan dua fiil sekaligus fa'ilnya, mungkin ada yang menemukan yang berbeda atau mau mengurangi dari yang ada. Yang fatahna itu Pak, Ya, baik. Ada apa dengan fatahna, Bu Fitri? bukannya dia fiil fa'il juga Pak? Ya, jangan bilang bukan, Eh, kasih tahu aja. dia Nah, fiil fa'il. ya, oke. Itu adalah fiil dan fa'il. Fa'il. Ya, fatahna. Ya, apa maknanya Pak Agam? Fatahna? Membuka. Ya, kira-kira menunjukkan perbuatankah itu? Iya, Pak Guru. Nah, indikasi bisa jadi petunjuk awal bahwa di situ ada fiil. Oke, kita lanjut Bu Fitri. Fatahna, apa failnya? Nah, Nah, oke, begitu ya. Jadi kita punya tiga, ya, Ya. kita punya tiga fiil beserta fail yang kita kenali. Amanu, ittaqau, dan fatahna. fatahna. Gitu. Baik. Yang lain gimana? Boleh bertanya Pak Guru. Silakan, silakan. Ini untuk yang fiil pertama amanu, tadi kan Pak Guru bilang wau juga sebagai petanda domir. Berarti kan dia fiilnya kan fiil madin Madi. ya Pak Guru. Madi. Iya. Nah, apakah kami juga harus menunjukkan wau sebagai domir atau langsung menjadi hum gitu? Bagaimana membedakannya Pak Guru? Tidak home-nya tidak usah langsung aja Oh, wow-nya. Wow. wau ya. Nah, bagaimana membedakan antara wow yang mengindikasikan
wau yang setara dengan, nah ini bahasa lebih pas nih, wau yang setara dengan hum dan wau yang setara dengan antum, maka langkah yang kita perlu miliki, kompetensi yang kita perlu miliki adalah kemampuan mengidentifikasi jenis kata Jenis katanya. fiil beserta jenis fiilnya gitu. Iya. Gitu ya. Wow, tetap ya Iya, Pak Guru Pak. ya. Mm-mm. Oke, itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan saya yakin Ibu Bapak sekalian memahami penjelasan itu, yang perlu effort sedikit mengusahakan penyesuaian dari mode tingkat tinggi ke mode alami. Gitu. Kalau alami kan yang kita lihat-lihat aja gitu. Kelihatan ada wow, udah itu aja gitu. Nggak nyari ke antumnya. Kelihatan ada na, udah na saja, tidak ke nahnunya. Walaupun kita katakan setara. Na pada fathah na setara dengan nahnu. Wow pada itakau setara dengan hum. Oh, Wow pada taktumun sederhana dengan antum. setara dengan antum, Antum. kira-kira begitu. Ya, Nih, masuk kalau dulu. kalau ujian keluar misalkan Pak, kalau orang-orang yang nggak teliti bisa salah ya Pak kalau diminta maknanya mereka atau kalian gitu. Ya, bisa jadi begitu. Nggak lihat jenis Bisa jadi hum. karena kalau Ya, yang saya amati kita belum terbiasa menjadikan konteks ya. Kita belum terbiasa menjadikan konteks sebagai pertimbangan. Gitu. Mm. Gitu. Baik, itu Pak ibu-ibu Guru, sekalian. Pak Guru, Ya Pak. Ya, gimana Pak Agam? la patahna adalahnya la. Maksudnya lanya itu, tidak dong. Ada ini, Pak. ada ini indikasi apa? Penegasan. Nah, Pak, Iya, penegasan. Lah, tidak. Bukan tidak. Ini penegasan. Penegasan. Yang nah, Pak, yang tidak itu ada tanda serunya. La yang ada, la yang bermakna tidak itu ada tanda serunya. Begini nih tuh. Tuh. Siapa Guru? Tuh, kalau diringkas jadinya begini. Tuh. Ya, ya, ya. Untuk Lakon. memastikan kepastian ya Pak Guru. Penegasan ya. Penegasan. Penegasan Penegasan bukannya ketika pasti ya Pak Guru. ya, ketika yang ditegaskan ini adalah ya menggunakan fiil madin untuk sesuatu yang akan terjadi, itu ada makna kepastian yang Kepastian. meninggi gitu. Pak Guru, kalau Ya, Ya, pemahaman saya kan la fatahna itu ada la dan fa. Fa itu kan maka. Apakah itu juga bukan, mohon maaf. bukan maka. Itu tiga pokok bagaimana dari membedakannya fatahat. Pak Guru? Tiga pokok dari Bagaimana fatahat. membedakan fa di situ sebagai bagian dari kata atau Hmm. sebagai penegas? Nah, di antaranya kita tetap perlu mengidentifikasi konteks. Itu. Di antaranya adalah kalau kita mau berpikir ke maka, itu ya, berpikir ke maka, lalu bagaimana dengan tahna? Domir ya, Pak?